STMSE dari Sesditjen PKTN untuk bisa menyampaikan materinya. Waktu dan tempat disilakan. Izin Pak Prof. Pak Hendro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan masih semangat ya Bapak Ibu sekalian, karena ini kaitannya dengan Bapak Ibu sekalian sebagai konsumen. Di sini ada yang pelaku usaha nggak? Ada ya. Kita langsung aja deh biar menghemat itu. Di sini siapa konsumen siapa? Yang sebagai konsumen? Semua. Alhamdulillah kalau gitu. Berarti sudah tahu Pak kalau mereka sebagai konsumen. Lanjut. Jadi Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu Undang-Undang 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen itu adalah yang menjadi dasar hukum kita dalam melakukan kegiatan yang seperti sekarang. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu ada tujuannya di situ. Ada tujuannya sebagai konsumen, yaitu kita ingin membangun konsumen yang lebih cerdas. Salah satunya kegiatan hari ini. Hari ini adalah salah satu bentuk kegiatan sosialisasi untuk kita tahu, agar kita tahu bahwa kita sebagai konsumen kita memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang. Tapi jangan cuma hak yang dituntut, tapi ada kewajiban juga yang harus Bapak Ibu yang harus perhatikan. Kemudian yang kepada pelaku usaha, kita ingin pelaku usaha bertanggung jawab terhadap kegiatan usahanya, baik kegiatan produksinya maupun kegiatan penjualannya. Nah, ini mereka harus melakukan kegiatan, harus memenuhi ketentuan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi ada pelaku usaha itu ada pelaku usaha barang yang menjual produk, nah itu ada parameternya itu, dia harus ada standar, harus ada label berbahasa Indonesia, dan harus ada kalau elektronik seperti AC, TV, laptop gitu harus ada buku petunjuk penggunaan maupun kartu garansinya berbahasa Indonesia pula dan harus terdaftar. Itu juga ada klausula baku. Mungkin nanti Pak Prof akan detailnya akan menyampaikan itu. Nah, kenapa kita ingin konsumennya cerdas dan pelaku usahanya bertanggung jawab? Nah, supaya kalau pelaku usahanya cerdas, mau nggak mau pelaku usahanya bertanggung jawab, dia pasti akan memproduksi barang dan atau jasanya yang beredar, yang kita beli, yang kita makan, yang kita gunakan, itu berkualitas, bertanggung jawab. Nah, seperti tadi misalnya, Bapak Ibu beli baju, baju bayi. Baju bayi itu harus SNI, harus ada label ya berbahasa Indonesia. Nah, kalau di pasar baju bayi itu nggak ada SNI-nya, logo SNI-nya, nggak ada label berbahasa Indonesianya, itu bisa Bapak Ibu lakukan komplain, karena itu SNI-nya wajib. SNI wajib karena kaitannya dengan keselamatan, keamanan, dan kesehatan, itu bisa hukumannya bisa sampai pidana. Jadi kalau Bapak Ibu beli di online, nah itu perhatikan tuh. Kalau di pasar juga seperti itu. Nah, cuma kan yang menjadi ini kita kan kalau itu baju bayi tersebut diproduksi oleh UMKM. Nah, padahal aturannya mengatakan bahwa semua baju anak harus memiliki SNI, harus label bahasa Indonesia. Gimana dengan UKM kita? Itu yang agak kita jadi dilema. Karena di satu sisi itu adalah wajib, itu mandatori yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, tapi pelaku UKM kita harus memenuhi itu, karena kita nggak boleh, kalau aturan, kalau hukum itu nggak boleh tebang pilih, siapapun yang itu yang melanggar ya harus kita tegakkan. Nah, mungkin bentuk pembinaannya atau bentuk sanksinya mungkin yang agak berbeda. Cuma kita selalu diprotes oleh negara-negara luar. Kenapa kok ada standar ganda? Kalau produk Indonesia kok masih dimaafkan. Tapi begitu produk mereka yang masuk, langsung penegakan hukum. Importirnya langsung kita hajar gitu. Nah, karena tadi di dalam negeri kita masih banyaknya UMKM, belum lagi reseller-reseller yang UKM yang harus kita lindungi karena itu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri buat mereka. Jadi kita memang harus pintar-pintar jadi mengatasinya. Nah, kalau produk pelaku konsumennya cerdas, pelaku usahanya bertanggung jawab, kemudian barang beredarnya juga sesuai dengan ketentuan,
Nah, kita berharap kita sebagai konsumen, kita harga martabat kita semakin meningkat dan kita semua terhindar dari efek-efek atau ekses negatif pada saat kita mengkonsumsi atau menggunakan barang dan atau jasa. Lanjut. Nah, di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu mengatur hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha. Nah, di mana haknya konsumen itu akan menjadi kewajibannya pelaku usaha untuk memenuhinya. Demikian juga dengan hak pelaku usaha. Pelaku usaha punya hak dan konsumen wajib memenuhinya. Jadi di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu adalah mengatur terkait dengan keseimbangan antara peran dari pelaku usaha maupun konsumen. Jadi konsumennya berhak mendapatkan kenyamanan, berhak mendapatkan informasi, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas, wajib memberikan ganti rugi kalau konsumennya dirugikan. Nah, demikian juga ini, pelaku usaha berhak mendapatkan pembayaran atau perlindungan hukum atau rehabilitasi nama baik. Nah, konsumennya wajib beretikat baik dalam melakukan transaksi. Jadi kalau sudah sepakat dibayar sesuai ketentuan, nah itu adalah menjadi kewajiban dari pelaku usaha, konsumen, yang itu akan menjadi haknya pelaku usaha. Lanjut. Nah, kita pengen apa sih dengan keberdayaan konsumen? Kalau dulu di Undang-Undangnya Perlindungan Konsumen itu mengatakan tentang perlindungan konsumen. Jadi itu segala upaya pemerintah supaya negara untuk menjamin hak dari Bapak Ibu sekalian. Cuman kan kalau kita lihat, jadi seperti ini memang negara wajib untuk melindungi masyarakatnya. Cuma kita pengen dengan kegiatan sosialisasi yang kita lakukan sekarang ini, tidak hanya perlindungan yang diberikan oleh negara kepada Bapak Ibu, tapi kita ingin konsumennya yang berdaya. Jadi pemberdayaan konsumen merupakan kondisi subjektif. Jadi kondisi subjektif dari Bapak Ibu sekalian yang di Zoom maupun yang di ruangan untuk mencari informasi, mengetahui hak dan kewajibannya sebagai konsumen serta berani menyampaikan keluhan saat tidak puas menggunakan layanan. Jadi konsumennya yang dituntut. Karena konsumen itu sebetulnya menjadi penentu dalam kegiatan usahanya pelaku usaha. Jadi kalau pelaku usaha ingin usahanya tetap berlanjut, dia pasti akan melakukan riset terkait dengan keinginan konsumen. Nah, kalau pelaku usaha tidak melakukan riset terkait dengan keinginan konsumen, itu pasti akan tertinggal. Banyak contohnya. Kalau kita lihat misalnya di retail, Dep store banyak yang tutup karena mereka kadang menutup diri. Padahal perkembangan dunia sudah semakin meningkat, dagangan sudah bergeser dari offline menjadi online, pelaku usaha kadang nggak siap. Nah, padahal perdagangan online itu sudah semakin meningkat dan menjadi suatu hal yang suatu keniscayaan yang memang tidak bisa kita abaikan. Nah, pelaku usaha harus berinovasi itu mereka juga melakukan riset bagaimana barang yang baru, bagaimana barang yang yang diinginkan oleh konsumen dalam riset tersebut. Nah, semakin risetnya itu mendekati keinginan konsumen, pasti pelaku usahanya juga akan semakin bisa bertahan dan bahkan semakin maju. Makanya namanya pemberdayaan konsumen. Jadi kita sendiri yang harus berupaya untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai konsumen. Lanjut. Bagaimana kita mengukur terkait dengan keberdayaan tadi? Nah, kita sudah mempunyai tools yang namanya survei indeks keberdayaan konsumen. Nah, ini adalah bagi kita mengukur tingkat keberdayaan konsumen. Jadi semakin tinggi tingkat IKK kita, nah ini berarti konsumennya sudah semakin mengerti akan hak-haknya. Nah, ini setiap tahun kita ukur dan coba lanjut ya. Kalau kita lihat survei yang diukur, coba lanjut ini. Nah, ini survei yang diukurnya adalah terkait dengan 1. Pencairan informasi, 2. Pengetahuan tentang perlindungan konsumen, 3. Pemilihan barang dan jasa, 4. Preferensi barang dan jasa,
5 perilaku pembelian, 6 kecenderungan untuk berbicara, dan 7 perilaku komplain. Jadi ketujuh ini kita kelompokkan menjadi tahapan. Yang pertama, pencarian informasi dan pengetahuan tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu adalah tahap pra pembelian. Jadi pada saat kita ingin membeli sesuatu barang, apalagi kalau di online, pencarian informasi itu sangat penting. Kita cari dulu barangnya, kita baca dulu deskripsinya, kita bandingkan dulu antara seller satu dengan seller yang lain, harganya seperti apa, terus apakah seller ini memilih barangnya sudah ada standar, ada label berbahasa Indonesia, ataukah dia menyiapkan juga pelayanan untuk pengembalian barang atau misalnya pembatalan barang karena tidak sesuai. Kita cari informasinya. Terus juga ada pengetahuan tentang undang-undang perlindungan konsumen dan lembaga perlindungan konsumen. Nah, kalau misalnya barang ini konsumen ingin beli barang, konsumen juga akan harus tahu kalau misalnya dia tidak mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginan, dia harus kemana, dia harus kepada lembaga siapa. Tadi udah ada Pak Hendro di sini. Kalau Bapak Ibu beli barang di sini di Tasik, misalnya nggak sesuai dengan keinginan di offline maupun online, terus merasa nggak puas, datang aja ke Pak Hendro di Dinas Perdagangan atau Pak Hendro sebagai DPSK, minta tolong diselesaikan. Nanti ada runutannya di situ, apakah tuntutannya ingin mengganti barang, ataukah ingin uang kembali, ataukah ingin barang yang berbeda tapi harga yang sama. Nah, itu nanti akan dibantu oleh Pak Hendro sebagai anggota BPSK. Kemudian ada pemilihan barang dan jasa di saat pembelian. Ada preferensi barang dan jasa, perilaku pembelian sini. Nah, yang paling penting dan kemudian juga paling rendah adalah kecenderungan untuk berbicara dan perilaku komplain. Ini menggambarkan secara nasional kita ternyata masih cenderung untuk nerimo barang yang udah jadi sudahlah, cuman kancingnya doang lepas satu, sudahlah, cuman ukurannya tangannya miring sebelah gitu. Kalau tuker perlu juga effort, kita harus mengirim ulang, belum tentu dikirim ulang marketplace-nya menyediakan fitur untuk mengembalikan barang. Kalau kita mengembalikan barang berarti kita harus membungkus barangnya lagi, habis membungkus barangnya lagi harus kita kirim lagi ke ekspedisi, apakah itu bayar atau tidak. Nah, itu yang bikin sudahlah, harganya nggak seberapa daripada kita komplain. Nah, itulah yang menggambarkan kecenderungan untuk berbicara maupun pelaku komplain kita masih sangat rendah. Padahal kalau kita punya hak, kita harus dapat barang yang standarnya seperti ini, ya kita dapat seperti itu. Jangan mau kita diturunkan barangnya. Nah, banyak tuh kalau kita beli-beli di online tuh banyak sekali. Bilangnya barangnya ori, ternyata datangnya KW. Banyak sekali tuh. Atau kalau kemarin ada juga yang belinya handphone, ternyata yang datang batu bata. Itu yang harusnya kita berani kita berbicara, berani melaporkan, dan kita harus berani komplain pada pelaku usahanya. Salah satu juga tipsnya nanti, jangan beli barang di media sosial. Jangan sekali-sekali beli barang di media sosial kalau kita tidak kenal dengan pemilik akunnya. Instagram, Facebook, apalagi TikTok ya. Nah, TikTok jangan sekali-sekali beli situ. Apalagi TikTok. TikTok bukan e-commerce, dia media sosial. Jadi di Permendak 31 2023 itu mengatakan bahwa TikTok itu adalah media sosial. Kalau dia pengen berubah atau menambah fitur menjadi e-commerce, dia harus daftar sebagai agar memiliki izin sebagai perdagangan melalui sistem elektronik. Dia tidak memiliki itu, sehingga tidak memiliki hak untuk melakukan transaksi jualan di platform dia. Karena platform TikTok itu yang media sosial, itulah algoritmanya yang ditarik ke marketplace. Jadi kalau kita sering buka-buka, harusnya kan dia hanya sebagai sarana promosi aja, sarana promosi. Jadi kalau kita sedang buka TikTok, sering gitu,
algoritma kita dipakai, dimasukkan ke sistem e-commerce-nya dia, sehingga ada kecenderungan supaya mereka tahu kebutuhan kita itu seperti apa. Dia tahu kebutuhan kita seperti apa. Nah, yang menjadi permasalahan, begitu algoritmanya, kan TikTok punya di luar ya, di luar. Begitu masyarakat kita menggunakan TikTok di media di e-commerce, bukan di e-commerce, maksudnya jualan beli belanja di TikTok, itu akan terekam tuh semua Bapak Ibu sekalian. Transaksinya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, daerah mana yang melakukan transaksi itu ketahuan semua. Nanti akan terlihat oleh mereka. Oh, orang Indonesia tuh lebih senang pakai kosmetik, misalnya kosmetik ya, lebih senang pakai kosmetik dengan yang ininya yang memutihkan, bisa memutihkan. Nah, informasi itu sampai itu algoritmanya ke ini TikTok, sampai di situ. Ya, kemudian di negara TikTok itu dibuatlah tuh kosmetik yang bisa menjanjikan memutihkan. Dijuallah kembali di TikTok di Indonesia. Kita beli. Padahal untuk menjual barang kosmetik izinnya banyak. Harus ada izin dari BPOM, harus memenuhi dulu uji lab dulu. Jadi nggak bisa serta merta dijual. Barangnya harus terregistrasi dulu. Nah, algoritma itulah yang kemudian merugikan sehingga pemerintah mengatakan TikTok nggak boleh jualan sebelum mereka mendaftarkan, dan sistemnya harus dipisah antara e-commerce dan sosial media. Itu. Nah, mungkin Bapak Ibu punya pengalaman kali ya beli di Instagram apa di Facebook. Begitu kita beli nggak sesuai barang, begitu kita komplain kita diblok. Nomornya diblok. Yang paling parah, saya dulu waktu masih di pelindungan konsumen, ada anggota DPR Pak. Anggota DPR RI Komisi 6 yang dari perdagangan. Dia mau liburan ke Bali keluarga ini mau ke Bali, harganya murah, tertarik sebagai anggota Komisi 6 yang nangani perdagangan keluarganya, di booking lah hotel itu dengan nilainya 60 juta karena dia seminggu dan anggota keluarganya. Dia datang situ, dia transfer setengahnya 30 juta ditransfer. Nah, begitu dia ditransfer, nggak dapat itunya tuh kayak letter letter confirmationnya nggak dapat, diteleponin nggak diangkat, akhirnya Instagramnya diblok, dikejar di DM udah nggak bisa, diteleponin udah diblok, nggak bisa, tiba-tiba ngadu ke kami, gimana nih Pak, tolong ini lah, uangnya sudah ditransfer, sedangkan kita minta ke bank waktu itu, bank sudah ada aturan perbankannya bahwa rahasia nasabah itu tidak boleh dibuka tanpa putusan pengadilan. Nah, izin Bu. Nah, sambil ini Bu ya. Jadi informasi perbankan itu nggak akan bisa didapat. Pak, mohon izin para narasumber kita break sebentar. Pak PJ Gubernur sudah hadir, Pak. Kita break sebentar, Pak. Selamat datang PJ Ketua Dekranasda Jawa Barat, Ibu Amanda Somedi, dan selamat datang juga Pak Ibu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Ibu Noneng Komandaningsi, SMA, dan juga PJ Ketua Dekranasda Kamis ya. Selamat datang Ibu, kita sedang mengadakan kegiatan sosialisasi konsumen cerdas, di mana ini berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh alhamdulillah 40 peserta offline dan juga ada dari online juga kurang lebih 50 peserta, diantaranya dari pelaku usaha konsumen IKM PKK Karang Taruna binaan Kabupaten Kota, juga dinas yang membidangi di perdagangan di 27 kota kabupaten. Berikut BPSK wilayah Jawa Barat. Dengan narasumber yaitu dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, ada akademisi Universitas Kristen Maranatha, dan juga dari Dinas UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya. Begitu Ibu izin, mohon izin Ibu Kadis mungkin akan menyampaikan 1-2 patah mungkin atau dari Ibu PJ.
Atau dari Ibu Kadis? Oke, ya langsung aja. Izin untuk para narasumber, mohon juga untuk Ibu untuk mendokumentasikan kegiatan pada hari ini. Kita bersama dulu ya. Untuk tim dokumentasi, mohon izin untuk mendokumentasikan kegiatan pada siang hari ini bersama Ibu BJ Ketua Dekranasda dan Ibu Kadis Perindak Provinsi Jawa Barat. Silakan untuk para narasumber dan untuk para peserta dimohon berdiri. Kita akan foto bersama untuk mendokumentasikan kegiatan sosialisasi konsumen cerdas pada siang hari ini. Oke. Di indak pesatnya. Disperindak pesat ya Ibu yang kayak tadi. Ya betul. Terima kasih Ibu. Kami ucapkan terima kasih kepada BJ Ketua Dekranasda Jawa Barat dan Ibu Kadis Perindak Provinsi Jawa Barat yang telah hadir berkunjung pada acara sosialisasi konsumen cerdas pada siang hari ini. Terima kasih Ibu. Dipersilakan melanjutkan kegiatan selanjutnya. Jadi gitu, Bapak Ibu sekalian, seorang anggota Dewan DPR RI yang notabene harusnya secara literasi sudah mumpuni harusnya, masih tertipu juga di media sosial. Jadi kita minta tuh ke BI, ke BI, terus asosiasi bank, termasuk banknya sendiri supaya membuka informasi itu, ditolak tanpa ada putusan pengadilan. Jadi terus mereka nanya gimana dong Pak? Ya, kita nggak bisa karena aturannya juga bertentangan. Kita nggak bisa minta, di pihak bank nggak bisa buka. Ya udah akhirnya kita sarankan selesaikan aja dengan kepolisian. Karena kita nggak bisa nge-tracking tuh siapa pemilik akun itu tuh. Jadi begitu di blok selesai kita tracking, kita juga nggak tahu. Karena kan begitu mudah media sosial kita buat kan, kita Facebook kita buat tanpa harus mencantumkan identitas resmi. Kalau di media kalau di e-commerce itu sudah ada. Jadi ke pelaku usaha yang jualan di sana dia wajib memiliki NIB. Nah, itu bisa kita tracing pelaku usahanya siapa. Terus kita minta marketplace-nya supaya take down supaya mereka tidak jualan lagi, itu bisa. Kalau sosial media begitu kita transaksi, kalau kita nggak kenal sudah lewat sudah uang kita. Hati-hati kalau transaksi di media sosial. Lanjut. Nah, ini IKK Jawa Barat. IKK Jawa Barat nilainya 59,64, masih di levelnya di level mampu. Sedikit lagi menjadi level kritis, sedikit lagi. Jadi memang Jawa Barat termasuk provinsi yang keberdayaan konsumennya dinilai sudah cukup baik. Tapi alangkah lebih baiknya dengan kegiatan ini Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan ke tetangganya, ke lingkungan sekitar, kesadarannya bahwa kita sebagai konsumen kita punya hak dan kewajiban. Dan kewajiban kita ini loh, harus membaca label, harus membaca buku petunjuk, harus membaca aturan-aturan yang terkait dengan perlindungan konsumen, sehingga kita bisa lebih berdaya lagi, mungkin nilainya bisa meningkat lagi menjadi kritis ke depannya seperti apa. Lanjut. Nah, jadi Jawa Barat masih di level mampu. Kalau sudah sampai kritis juga nanti akan lebih baik lagi. Kita berharap sih konsumen Indonesia bisa sampai ke level yang berdaya. Jadi memiliki nasionalisme tinggi, maunya beli produk dalam negeri, karena sesuai tema. Jadi sesuai tema tadi kan cinta produk Indonesia. Kalau sudah level berdaya, kita sebagai konsumen lebih mengutamakan produk dalam negeri. Produk dalam negeri itu seperti apa sih kategorinya? Begitu. Nanti ada, kadang kita pilih dengan merek tertentu, merek sepatu, merek tertentu. Ini kan sepatu asli luar negeri. Ada kategorinya. Memang mereknya merek luar negeri, tapi dia produk Indonesia. Ada nanti kategorinya. Nah, lanjut. Nah, jadi kiatnya Bapak Ibu sekalian, ini bisa dicatat Bapak Ibu sekalian, atau bisa menjadi pemahaman Bapak Ibu sekalian, kalau menjadi konsumen cerdas itu seperti apa sih? Pertama, kita punya hak dan kewajiban sebagai konsumen, itu yang harus
kita penuhi dulu. Kita punya hak, kita akan dapatkan. Tapi kewajibannya harus dipenuhi dulu. Ini adalah salah satu ciri konsumen yang masuk kategori cerdas. Teliti sebelum membeli, teliti dulu barangnya, baca dulu ada deskripsinya, terus juga sandingkan dulu dengan yang barang-barang yang lain yang sejenis. Perhatikan antara ini barang asli atau barang KW atau barang KW1, KW2, itu harus kita teliti dulu sebelum membeli. Nah, kalau yang barang yang SNI, misalnya seperti tadi baju bayi atau kipas angin, SNI pastikan produknya SNI. Tandanya SNI apa? Dia ada nomor SNI-nya, ada logo SNI-nya. Ada logo SNI-nya, ada logo SNI, ada nomor SNI, terus ada nomornya lagi. Nomor NPB, nomor pendaftaran barang. Itu harus ada. Nomor SNI, nomor pendaftaran barang harus ada 2. Itu bisa dicek. Kadang cuma pakai barcode, tapi bisa dicek. Kami juga punya fitur yang di Kemendak tuh ada fitur yang namanya, saya lupa tuh. Itu bisa ngecek terkait dengan SNI, ini barang ini sudah SNI atau belum. Itu bisa dicek. Terus perhatikan label dan manual garansi berbahasa Indonesia. Ini kalau produk-produk tadi pekan bayi labelnya bahasa Indonesia. Jadi kalau kita lihat barang misalnya di Dev Store atau di media online maupun di offline, labelnya harus berbahasa Indonesia ya. Harus berbahasa Indonesia, nggak boleh enggak. Ya kalau dia tidak berbahasa Indonesia, itu patut diduga barangnya bukan barang resmi, barang legal. Pun demikian dengan manual garansi berbahasa Indonesia. Jadi produk elektronika itu harus memiliki, ada beberapa produk Indonesia itu harus memiliki manual garansi maupun petunjuk penggunaannya bahasa Indonesia dan ada nomor MKG-nya, manual kartu garansinya. Kalau produk elektronika wajib menyediakan garansi itu 1 tahun minimal dia siapkan garansinya. Jadi kalau kita beli barang dalam waktu belum 1 tahun, kita berhak menuntut garansinya. Jangan abaikan masa kadaluarsa produk. Jelas ya kalau produk makanan jangan sampai lewat ini. Terutama menjelang hari-hari besar, banyak parcel-parcel yang dijual murah atau misalnya di retail ada bundling, beli 1 dapat 2 yang sebetulnya kita nggak butuh. Beli wafer dapatnya apa, ternyata bisa kita cek. Biasanya mendekati kadaluarsa di situ bisa dicek. Terus yang paling penting cintailah produk Indonesia. Yang paling penting karena produk Indonesia itu adalah raja. Kita ingin menjadi raja di negeri sendiri, bisa menjadi tuan rumah, bisa kalau produk dalam negeri kita gampang kalau mau ngapa-ngapain, kalau bisa terjadi permasalahan kita gampang tracingnya. Jadi kemudian yang paling penting adalah beli sesuai kebutuhan, bukan hanya keinginan. Jadi kalau kita pengen beli ya pertimbangkan lagi. Kita sudah punya ini ya, apakah saya butuh? Kayaknya nggak perlu deh, yang ini masih bisa dipakai. Karena kalau keinginan pasti keinginan nggak akan berhenti, pengen lagi. Tapi pertimbangan kebutuhan yang diperlukan. Lanjut. Nah, ini ada tips belanja online, tadi beli sesuai kebutuhan. Teliti membaca deskripsi produk, baca dulu tadi produknya, perhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku. Biasanya tuh ada tuh reference-nya. Perhatikan itu jangan sampai biasanya syarat dan ketentuan berlaku ini biasanya ada klausula baku yang kemudian menjadi beban dari konsumen. Pahami hak dan kewajiban, adukan masalah transaksi yang tidak sesuai, baca kebijakan pengembalian barang, harus nih baca kebijakan pengembalian barang. Jangan sampai kita beli terus begitu kita mau pengembalian kita agak sulit. Ini harus penting kita punya. Terus lakukan survei perbandingan antar seller. Biasanya itu kalau kita klik kita mau beli sepatu, muncul banyak kan sepatu dengan merek ini muncul. Nah kita tinggal bandingin aja. Nah, caranya gimana? Nah, kita baca itu, kita pilih tuh reputasi sellernya. Biasanya akan muncul di situ, oh barangnya bagus, kualitas oke gitu. Pasti kalau yang jelek pasti muncul tuh, barangnya begini, bilang gitu. Ternyata talinya pendek sebelah atau apa. Nah itu biasanya ada muncul di itu. Perhatikan sellernya.
Dan yang paling penting ini, simpan bukti transaksi. Kalau kita di media di marketplace, bukti transaksinya bisa kita simpan. Bisa ada di situ kalau kita sudah login. Nah, yang paling repot bukti transaksi ini kalau kita beli offline. Kita beli terus kita nggak sengaja kita buang. Nah, pada saat pembuktiannya kita agak susah. Makanya simpan dulu buktinya sampai kita yakin barang-barang itu sudah sesuai dengan keinginan kita. Itulah salah satu kemarin kita mau membentuk suatu peraturan untuk membuat kartu garansi digital. Tadinya seperti itu. Dan supaya kalau kita misalnya beli barang, nah ini misalnya barang elektronik, pasti biasanya nggak kita lupa tuh nyimpennya di mana. Padahal masa garansinya 1 tahun. Baru 2 bulan barangnya rusak. Kita disuruh begitu kita datang ke service centernya kita ditanya tuh belinya di mana buktinya kayak gitu. Beda kalau kita beli kalau barang-barang yang udah high tech misalnya seperti handphone yang sudah ada distributor resmi ya, dia pasti sudah ada sistemnya. Begitu tinggal bawa handphone akan dilihat ini serial number, emailnya, udah ketahuan kita belinya di mana, tanggal berapa itu. Itu ada kalau yang itu. Tapi kan kalau yang kecil-kecil, misalnya kayak kipas angin yang produk UKM. Nah begitu kita beli nih di pasar nih, kita balikin ke pasar. Kapan Bapak belinya? Bilang gitu. Buktinya apa? Kwitansinya nggak ada. Repot kita tuh. Gitu. Jadi simpan dulu buktinya. Sampai kita yakin barang-barang itu betul-betul bekerja dengan baik. Nah, yang paling penting jangan simpan informasi kartu kredit di toko online. Meskipun mereka menjanjikan keamanan, lebih baik jangan disimpan informasinya. Ini, jadi kalau mendingan kita sekali isi, sudah selesai. Nah, mungkin itu. Terus pilih situs belanja online yang terpercaya. Nah, ini alur pengaduan. Kalau terjadi permasalahan terkait dengan ketidakpuasan Bapak sekalian, ini yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Pengaduan bisa melalui email, bisa surat, bisa WhatsApp. Ini bisa dicatat di WhatsApp-nya nih, 0853 11 11 10 10. Kalau pengaduan, silakan aja WhatsApp, nanti akan direspon. Atau telepon, atau datang langsung, atau ke website. Nanti pada saat marah masuk, akan direspon, akan diminta tuh tadi yang saya sampaikan. Maka dapat harus diminta bukti-buktinya. Karena salah satunya kita harus membuat kronologis. Misalnya kita ngadu ke website atau ke WhatsApp, nanti akan dibales, tolong isinya tadi ada ini informasinya apa, kronologisnya, beli di mana, ceritanya seperti apa gitu. Nanti akan diminta bukti-buktinya, mana sih bukti pembeliannya, supaya pada saat kita memprosesnya, kita bisa meminta pelaku usaha untuk bertanggung jawab. Nah, karena pada saat prosesnya, itu juga kita tidak bisa langsung memproses itu sesuai dengan ketentuan. Kalau dia ranahnya perdagangan, ada undang-undang pelindungan konsumen di situ, kita akan minta pelaku usahanya, tolong dong ditindaklanjuti nih pengaduan dari konsumen, pelaku usaha kita panggil, tolong nih ada konsumennya mengeluh terkait dengan ini gimana nih, betul atau enggak menurut versi mereka. Terus kalau mereka misalnya oke, ada ini, mereka akan membalas surat ke kita. Oh betul, konsumen beli ini, nanti saya akan selesaikan dengan konsumen yang bersangkutan. Tapi kalau bukan UPK, nanti kita teruskan ke ini. Misalnya konsumen ngeluh terkait listriknya yang tiba-tiba naik. Nah, itu ranahnya PLN dan Kementerian SDM. Nanti kita akan salurkan ke PLN dan SDM. Kenapa nih konsumennya listriknya naik? Biar mereka menjelaskan langsung kepada konsumennya. Kita itu di luar ranah kita. Ya, terus klarifikasinya, jadi kalau begitu kita sudah data pengaduan Ibu lengkap, dokumennya, kita akan panggil pelaku usahanya, kita klarifikasi, bisa online, bisa offline, dan dia akan, kalau kita minta mereka klarifikasi, bisa melalui dia akan mengirim surat, berdasarkan surat Anda, kami melakukan klarifikasi seperti ini bilang gitu, bahwa konsumen tidak benar, konsumen betul, kalau betul silahkan diselesaikan, kalau tidak benar nanti kita sampaikan ke konsumen. Pak, menurut pelaku usahanya ternyata Bapak tidak begini. Nah, kalau sampai di situ nanti kita fasilitasi misalnya pengaduannya. Silahkan kalau mau bertemu di kami, hanya bertemu Pak ya, kita nggak berwenang melakukan mediasi atau apalagi arbitrase, kita nggak berwenang.
kita hanya memfasilitasi mempertemukan. Ini loh pelaku usahanya ngomong begini, ini loh konsumennya, silakanlah ngomonglah berdua, silakan ini mau gimana nih, tunjukin bukti-buktinya. Nah, nanti dari situ kalau sepakat berarti selesai. Kalau pelaku usahanya nggak sepakat atau konsumennya nggak sepakat, nah kita akan sarankan, nah silahkanlah ke BPSK, mengadu aja ke BPSK, selesaikanlah di BPSK. Karena nggak apa, kalau sepakat sih selesai, kalau nggak sepakat silakan ke BPSK. Atau kalau misalnya konsumen bilang, enggak, saya ini karena barangnya mahal, saya mau ke pengadilan, ya silahkan. Jadi ada pengadilan, ada BPSK sebagai lembaga lembaga alternatif penyelesaian sengketa, atau misalnya badan-badan arbitrase yang lain silahkan aja ya diselesaikan di masing-masing berdasarkan kesepakatan. Lanjut. Nah, sesuai tema konsumen cerdas, cinta produk dalam negeri. Kenapa konsumen harus cinta? Enggak hanya cinta, tapi beli, terus habis beli ya pakai ya bangga, jadi kita bangga gitu. Kalau cuma cinta dong tapi nggak beli kan juga sama aja. Terus kalau beli terus kita nggak pakai, kasih orang lain, terus kita pakai yang lain ya sama aja. Tapi cinta, beli, pakai dan bangga. Karena kita pengen produk Indonesia menjadi tuan rumah sekaligus raja di negeri sendiri. Jangan sampai produk-produk impor yang mungkin secara spesifikasinya mungkin tidak memenuhi ketentuan atau aturan. Nah, kalau produk Indonesia kita berharap dengan adanya kegiatan-kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh kita maupun kementerian lain yang konstituennya adalah industri, mudah-mudahan produk kita bisa menjadi produk yang baik dan sesuai dengan ketentuan. Dan yang paling penting adalah menambah jumlah pendapatan nasional, kita menambah jumlah investasi di Indonesia dan produksi meningkat. Karena investasi itu tidak hanya investasi di luar, tapi juga investasi juga dari dalam negeri. Jadi ada investasi asing, penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Kita berharap ini meningkat sehingga bergulir, tenaga kerjanya makin banyak, produksinya juga banyak sehingga pendapatan nasional juga semakin meningkat. Lapangan kerja semakin terbuka, tumbuhan negara dan yang paling penting juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan banyaknya investasi, kemudian industrinya bergerak, industri kecil bergerak. Kita berharap bisa mengurangi angka tingkat pengangguran. Lanjut. Nah, tadi yang saya tanyakan, pakai sepatu mereknya merek Amerika, tapi pengennya ini bilangnya bilangnya produk cinta produk dalam negeri. Nah, produk dalam negeri jadi begini definisinya, barang dan jasa termasuk rancang bangunan perkaryasan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi atau berproduksi di Indonesia. Jadi kita teman-teman kalau pada ngeliat misalnya orang-orang jalan, sepatunya merek ini nih, sepatu merek. Tapi kalau dia dibuat di Indonesia, produk dalam negeri. Karena tenaga kerja orang Indonesia, bahan besarnya ada tingkat kandungan dalam negerinya, TKDN-nya atau bahannya sebagian besar dari Indonesia. Mungkin ada bahan-bahan yang tidak bisa kita peroleh dari dalam negeri, tidak bisa diproduksi dalam negeri, yang harus kita impor. Tapi kandungan dalam negerinya banyak, masuk produk dalam negeri. Terus ada juga menggunakan merek lokal, termasuk kalau tadi merek luar, dia diproduksi di Indonesia, itu adalah produk dalam negeri. Pemilik usaha merupakan warga negara Indonesia. Nah, itu akibat maraknya perdagangan bebas, jadi barang-barang dari luar negeri, kan sekarang kita udah tanpa batas nih masuk barang. Kalau kemarin Bapak Ibu mungkin tahu berita di TV, pabrik tekstil tutup, gara-gara banyak produk-produk yang dari luar yang harganya murah beredar di pasar, sehingga konsumen lebih memilih situ daripada produk dalam negeri. Nah, itu yang konsumen harus hati-hati. Sekarang begini, kemarin Pak Menteri kita cerita, baju. Informasinya tuh satu barang itu baju kena pajak tuh 60.000 satu pieces.
jumlah barangnya berapa, belum lagi ongkos angkutnya, ongkos kirimnya, belum lagi biaya produksinya, nggak mungkin secara logika dia itu barang yang masuk secara legal. Patut diduga itu barang selundupan. Nah, kita konsumen mah senang-senang aja dapat barang murah dan bagus ya. Ya kan? Barang murah bagus ya senang-senang aja. Tapi dampaknya tadi industri kita pada tutup. Kita nggak mampu bersaing di situ. Kalau dulu tahun 2021, kalau nggak salah tuh Tasik terkena dampak yang agak besar ya terkait dengan predatory pricing. Terkait di industri di Tasik itu yang jilbab harus bersaing dengan industri yang dijual di Shopee. Di Shopee harganya cuma 6.000, 10.000. Di Tasik harganya mungkin 10.000, 100.000. Harus bersaing dengan harga yang 5.000. Akhirnya pasar Tasik di Jakarta tutup, industri di Tasik banyak yang gulung tikar. Kenapa? Jadi tadi karena tadi ya apa namanya algoritma banyak konsumen Indonesia yang beli barang melalui melalui Shopee pada saat itu belum kita atur, itu masih agak ini belum kita tegur, beli di Shopee algoritmanya tuh muncul tuh di Shopee. Oh, nih konsumen Indonesia senang hijab nih. Dibuatlah hijab tuh dari sana tuh dengan bantuan mungkin ada bantuan dumping atau apa namanya istilahnya pembiayaan dari negara yang harusnya nggak boleh, sehingga harganya jatuh masuk ke Indonesia yang harusnya nggak mungkin harganya 5.000, 10.000, masuk ke toko marketplace harus berhadapan dengan produk dari Tasik, kalah lah produk Tasik akhirnya. Nah itulah yang hari kita kemarin sempat dengan KPPU kita panggil tuh. Kok bisa sih jual barang dengan harga segitu? Sedangkan di industri dalam negeri yang menggunakan tenaga kerja segala macam itu harganya nggak segitu. Nah itu kan biaya pengirimannya gimana, pajaknya gimana, nggak mungkin segitu. Itu seperti itu tahun 2021. Lanjut. Nah, kalau di sini sebagai UKM, tadi kan pemerintah sudah menggaungkan konsumen cerdas cinta produk dalam negeri. Nah, supaya konsumen cinta produk dalam negeri ini menjadi peluang. Kita jadi peluang. Kita ingin produk dalam negeri itu menjadi raja di negeri sendiri, menjadi barang yang menjadi kebutuhan kita masyarakat. Jadi konsumen itu peluang UKM karena tadi UKM juga kontribusi UKM itu sangat tinggi kepada ekonomi. Terus pangsa pasar kita itu adalah 140 juta. Itu pangsa pasar banget. Kenapa Indonesia menjadi negara tujuan, negara-negara eksportir, terutama Tiongkok maupun negara-negara lain. Indonesia ini seksi. Jadi kalau menurut Pak Gun, gadis muda belia yang seksi Indonesia tertuju disorot matanya oleh dunia. Pangsa pasarnya 144 juta. Semua akan lari ke Indonesia barangnya. Nah, jadi menjadi peluang sekaligus tantangan. Nah sekarang kita sosialisasi nih konsumen cerdas, cinta produk Indonesia. Kita dituntut untuk cerdas. Kita dituntut cinta produk dalam negeri. KM-nya juga dong, barangnya juga harus benar dong, harus sesuai dengan ketentuan, harus bisa berdaya saing. Jadi kalau misalnya dari luar negeri dia bikin sepatu yang bisa bikin, Indonesia juga harusnya bisa bikin sepatu yang seperti itu. Dia bikin barang model seperti ini, kayak misalnya hijab yang seperti ini, Indonesia bisa bikin hijab yang seperti itu. Jadi punya daya saing, konsumennya diminta untuk cerdas, diminta untuk cinta, UKM-nya juga kita minta untuk memproduksi barang yang sesuai, yang berdaya saing. Jadi konsumen nggak beralih ke produk impor, ke produk dari UMKM. Nah, terus tadi UMKM ini digitalisasi, masuklah ke dunia digital. Itu digital karena udah lintas bisa negara nanti ada perwakilan marketplace asing di Indonesia. Jadi UMKM bisa promosi dan berjualan di luar. Lanjut. Lagi kayaknya. Nah, ini agar roda perekonomian UMKM terus berjalan dengan optimal, makanya produknya harus bisa berdaya saing, harus memenuhi sesuai ketentuan, harus memperhatikan tadi label, harus memiliki izin. Misalnya kalau produk makanan minum harus memiliki PIRT,
Kalau produk yang terkait standar, dia harus memenuhi standar. Apalagi kalau misalnya produk makanan, dia harus misalnya punya logo halal, terus halalnya, nah itu juga saing. Produk-produk luar belum tentu bisa punya ini halal. Kalau udah halal kan kita mau beli juga tenang. Ya kalau kayak saya beli nih, misalnya saya ke toko-toko retail modern, mau beli coklat aja saya bingung nih. Ini kandungan yang mengandung ini apa ini? Yang mengandung B2-nya apa nih? Saya nggak tahu nih. Jadi gitu. Tapi kalau udah ada produk halal, ya nggak usah dilihat lagi, udah pasti halal, udah tinggal ini. Gitu. Lanjut. Ini saatnya UMKM. Jadi tadi udah go digital, tadi disampaikan juga oleh Bu PJ Ketua Dekran Nasdaq. Ini kesempatan UMKM kita masuk ke go digital. Itu kalau TKDN-nya bisa diurus tadi dengan sistemnya apa yang punyanya provinsi Pak tadi Pak, supaya UMKM bisa dapat TKDN gratis. Sistem apa tuh tadi tuh? Nah, kalau itu bisa dapat UMKM masuk ke dunia digital, terus masuk ke sistemnya yang punya provinsi, nanti bisa disampaikan Pak, masuk ke sistem yang dikembangkan oleh provinsi sehingga mendapatkan sertifikat PKDN, tingkat kandungan dalam negerinya bisa didapat gratis. UMKM bisa masuk ke lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain ke marketplace, ada Tokopedia, ada Shopee, apalagi Bukalapak, Blibli, bisa masuk ke LKPP itu udah enak. Jadi karena LKPP itu lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa bisa masuk e-katalog. Masuk e-katalog berarti potensinya produk-produk UMKM bisa digunakan di seluruh Indonesia di pengadaan barang dan jasa. Misalnya kalau kita mau rapat seperti ini nih, disiapkan makanan-makanan misalnya, itu bisa masuk di katalog sehingga pada saat rapat kita bisa minta itu. Dan bagi pemerintah kalau barang-barang sudah masuk e-katalog, bebas pemeriksaan, gitu loh. Jadi kalau kita nih, misalnya, taruhlah beli beli laptop, kita beli di online, kita akan diperiksa oleh Itjen, BPK. Kita beli di toko elektronik, kita akan diperiksa Itjen, BPK. Tapi kalau kita beli di e-katalog, LKPP, kita nggak akan diperiksa, jadi kita juga tenang sebagai pemerintah. Nah, pelaku UKM juga enak. Pasarannya juga semakin menjangkau seluruh Indonesia. Itu jadi tadi dari sisi konsumen, dari sisi UMKM. Kayaknya demikian deh, kayaknya ya. Masalah habis ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat luar biasa Pak Ivan telah sangat dengan jelas sekali dari A sampai Z bagaimana itu tentang konsumen, haknya, kewajibannya, dari sengketa seperti apa itu sudah biasa dijelaskan dengan sebaik-baiknya. Jadi Ibu Ade Hasnah, kami pada ngicelan besek kedah ngangge digital marketing Bu, ya supados besekna laku di Tokopedia gitu nya. Tonguriling Bu capek. Baik Ibu dan Bapak sekalian, mengingat kita waktu sudah sangat lewat, break dulu untuk kita isoma 30 menit. Nanti kita lanjut lagi, mohon tepat waktu supaya waktunya lebih efektif efisien. Kita akan ketemu lagi di ruangan ini pada jam 13.25. Mangga Ibu dan Bapak silakan untuk menikmati hidangan yang sudah kami sediakan. Nuhun bagi Bapak narasumber dipersilakan untuk di ruang VIP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.